Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara men-setting step size dari fungsi ODE45, atau istilahnya adalah kemampuan solver yang lebih lanjut ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita hanya menggunakan argumen input y dot, tspan dan y0. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang penambahan argumen input yang berupa option. Jadi sintak solver OD45 yang lengkap adalah sebagai berikut. Outputnya tetap sama, argumen outputnya yaitu waktu dan y. Y ini kalau order 1 terdiri dari satu kolom, kalau order 2 nanti ada dua kolom, di mana kolom pertama adalah simpangan dan kolom kedua adalah kecepatan. Nah, ini fungsi OD45, kemudian kita gunakan function handle yang isinya adalah program menghitung turunan pertama dari variabel dependennya, misalkan y dot, kemudian tspan-nya dari waktu 0 waktu awalnya berapa, waktu akhirnya berapa. Kemudian ini adalah kondisi awal. Kalau dia order 1 ya berarti adalah simpangan awal, kalau order 2 berarti nanti ada 2, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal. Nah, ini kita tambahi di video ini ada yang namanya option. Option inilah yang dinamakan dengan advance. Jadi setting lebih lanjut dari OD45. Nah, argumen option itu dibuat dengan fungsi ODSet. Fungsi ODSet membuat sebuah structure option yang disuplai ke solver. Jadi nanti apa yang ada di option ini nanti disuplai ke OD45 ini. Nah, sintak ODSet adalah sebagai berikut. Jadi kita harus definisikan option itu apa. Option di sini kita definisikan dia merupakan fungsi dari ODSet. Nah, argumen inputnya adalah nama 1, nilainya nama yang pertama, nilai yang pertama, nama kedua, nilai kedua, dan seterusnya. Nah, nama itu artinya adalah nama properti. Value itu adalah nilai yang diberikan ke properti atau nilai dari properti tersebut. Nah, properti itu ada banyak, salah satunya adalah refine. Properti refine itu digunakan untuk meningkatkan jumlah data point dari output solver dengan sebuah faktor integer n. Nah, ini yang kita bahas tentang bagaimana cara men-setting step size dari fungsi ODE. Nah, kalau kita tanpa menggunakan property refine itu ODE45 itu akan men-setting step size-nya secara otomatis, dia akan men-setting sendiri. Nah, untuk merubah settingan step size kita bisa gunakan optionnya itu property yang kita rubah adalah refine-nya. Nah, nilai standar OD45 kalau kita tanpa mendefinisikan refine itu adalah 4. Nah, 4 ini dia menentukan step size. Ini adalah ukuran untuk refine-nya. Nah, bagaimana cara merubah step size-nya? Ini sebagai contoh kita misalkan ingin menyelesaikan persamaan ini, yaitu y dot sama dengan sin kuadrat t. Nah, ini kita lihat ini adalah persamaan order 1 linear ya, karena kita lihat bahwa yang di sebelah kanan sama dengan ini merupakan fungsi dari variabel independennya yaitu t. Jadi ini merupakan fungsi diferensial order 1 linear. Nah, kita akan menyelesaikan untuk batas t dari 0 sampai 4pi dengan kondisi awalnya adalah 0. Karena ini merupakan order 1, berarti kita butuh kondisi awal simpangan awal. Karena ini turunan pertama, berarti kita butuh simpangan awal. Kalau ini turunan kedua, kita butuh kondisi awalnya adalah simpangan awal dan kecepatan awalnya. Nah, langkah pertama, kita sudah bahas di video sebelumnya ya, sama. Jadi kita harus membuat fungsi yang menghitung nilai turunan pertama atau y dot-nya. Nah, karena ini merupakan persamaan diferensial order 1, berarti kita langsung aja gunakan ini. Y dot sama dengan sin, ini namanya sin fn, ini singkatan dari sin function. Nah, inputnya adalah t dan y. T adalah waktunya, waktu dari sampai berapa ke berapa, bisa 0 sampai, ini bisa setting dari 0 sampai berapa, dari t0 sampai tf. Y adalah simpangannya. Nah, simpangannya ini kondisi awal maksudnya. Kondisi awal itu dalam hal ini simpangan karena dia order 1. Kemudian kita definisikan y dot. Y dotnya adalah sin t kuadrat. Kita tidak perlu elemen operation karena nanti OD45 itu akan mengambil skalarnya bukan vektor.
Nah, setelah kita membuat fungsi ini, jadi ini perlu dipahami ya, jadi karena dia y dot ya kita langsung bisa gunakan y dot. Kalau di video sebelumnya itu kita mau menggunakan, kita menyelesaikan persamaan order 2 ya, nanti akan ada dua nilai turunannya, yaitu x1 dot dan x2 dot. Nah, ini kan untuk contoh yang simpel aja, kita gunakan diferensial order 1. Nah, setelah kita membuat fungsi dengan nama sin fn, kita memanggil fungsi sin fn tersebut dengan fungsi OD45. Nah, sebelum kita menggunakan OD45, kita definisikan dulu option. Variable option kita gunakan fungsi ODset, kemudian kita setting refine, refine-nya 8. Nah, karena standar OD45 itu refine-nya 4, berarti kalau kita nanti set 8 itu data point-nya itu akan 2 kali lebih banyak. Akibatnya kurva akan lebih halus atau smooth. Nah, setelah kita mendefinisikan refine nilainya 8, 2 kali dari standarnya, kemudian kita bisa panggil OD45. Seperti biasa, ini adalah variable argumen outputnya yaitu waktu dan y. Y-nya dalam hal ini nanti karena di order 1 berarti dia menunjukkan simpangan. Kalau order 2 dia menunjukkan kolom pertama adalah simpangan, kolom kedua adalah kecepatan. Nah, ini karena ini order 1 berarti dia hanya terdiri dari satu kolom yaitu simpangan. Kita gunakan fungsi OD45, kemudian function handle dari sin fn ini. Kemudian kita kasih ini ya, t-nya itu dari 0 sampai 4pi. Kemudian ini kondisi awalnya, adalah simpangan awalnya adalah 0, ini sesuai ini, simpangan awalnya 0. Kemudian kita tambahkan option, di mana option ini nanti dia akan membaca ini ODset refine 8. Nah, dengan demikian nanti hasilnya itu akan jumlah data point-nya akan 2 kali lipat dari yang kalau kita tanpa menggunakan option. Nah, kita coba di program MATLAB-nya, saya sudah bikin. Pertama kita bikin fungsinya. Ini ya, fungsi y dot, fungsi y dot sin fn t, y dot sin kuadrat sin t kuadrat. Ini sudah saya simpan dalam file namanya sinfn.m. Kemudian kita panggil, saya akan bedakan yang pertama kita tanpa option. Ini ya untuk figur 1, nanti tanpa option seperti ini. Yang figur 1 ini tanpa option. Kemudian yang figur 2, gambar 2 atau plot kedua nanti menggunakan option. Bedanya apa? Nah, kita bedakan bahwa yang tanpa option itu kita namakan variabelnya T1 dan Y1, yang dengan option itu variabelnya adalah T2 dan Y2. Yang pertama kita akan cek benar nggak dia merupakan fungsi order 1 linear. Kita cek linear artinya periode dari outputnya itu akan selalu konstan, yang berbeda adalah amplitudenya, sedangkan periodenya itu tetap. Kalau non linear itu kalau kita rubah simpangan awalnya, dia akan merubah baik amplitudo maupun periodenya. Nah, kalau linear dia periodenya itu tetap. Kita cek. Kita eksekusi yang ini, yang tanpa option dulu. Sebentar, ada yang keliru. Oh, ini itu T. Ini T1 ya. T1 Y1. Kita tanpa option dulu. Kita eksekusi yang figur 1. Kalau ini berarti T2, Y2. Nah, ini hasilnya dari 0 sampai 4p. 4p berarti 4 kali 3,14 sekitar 12 detik lebih. Kita lihat periodenya, ini dari 0, berarti periodenya itu sekitar di sini ya, sekitar 3 mungkin ya, 2, 3, 3,5 periodenya.
Nah, kalau kita rubah simpangan awalnya, misalkan ini 0, kita rubah, ini kan 0 ya, simpangan awalnya 0. Kalau kita rubah ke 2, apa yang terjadi? Ini amplitude periodenya adalah sekitar 3,5, kita cari. Nah, ini bedanya simpangan awalnya 2, tetapi periodenya tetap ada di sekitar sini, sekitar 3,5. Nah, jadi terbukti bahwa persamaan yang kita selesaikan tadi merupakan persamaan diferensial ordo 1 yang linear karena dia tidak merubah amplitude, tidak merubah periode, yang berubah hanyalah amplitude. Kita ulangi lagi, tetap kita kasih 0 supaya sesuai dengan soalnya. Nah, ini tanpa optionnya tanpa refine 8. Berarti dia menggunakan defaultnya, yaitu nilai refine-nya adalah 4. Nah, kita cek berapa jumlah data dari T1 dan Y1. Jumlah datanya adalah 41. Baik T1 maupun Y1 itu adalah 41. Berarti nanti kalau kita refine dengan nilai 8, berarti harusnya adalah 82. Kita cek. Kita gunakan refine ini, optionnya adalah refine 8. Ini 2. Sama persis, gelombangnya sama, tetapi bedanya adalah lebih halus. Ini kalau dari sini nggak kelihatan ya, karena untuk yang defaultnya aja sudah termasuk halus. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kita lihat jumlah datanya antara T1 dan T2, jumlah elemennya. Nah, lihat 81 ya, sorry ya. Yang T1 dan Y1 itu 41, ketika kita kasih 2, itu jumlah elemennya menjadi 81, ya sekitar 2 kalinya. Nah, itu untuk yang optionnya adalah refine, propertinya refine. Nah, sekarang properti lainnya selain refine itu misalkan properti events yang punya dua kemungkinan, yaitu on dan off. Nah, properti event ini dapat digunakan untuk menempatkan transisi ke, dari, atau melalui nol dari sebuah user defined function. Hal tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi dalam solusi OD saat sebuah variabel itu membuat transisi ke, dari, atau melalui nilai tertentu seperti 0. Jadi dengan menggunakan event ini, dengan on dan off, itu bisa mendeteksi apakah suatu solusi itu mencapai titik tertentu. Misalkan 0, kalau dia mencapai 0 berarti itu bisa kita hentikan atau kita eksekusi dengan cara yang lain. Nah, saya tidak tahu contohnya, saya hanya menerjemahkan dari buku. Contohnya juga belum dikasih, ya udah. Seperti ini jadi penjelasannya. Nah, selain event dan tadi yang properti apa tadi? Refine, itu ada banyak properti yang lainnya. Ada banyak properti yang dapat diset dengan fungsi ODset. Nah, untuk melihat daftarnya, ketik ODset. Jadi kita bisa ketik ODset, nanti akan ketemu atau terlihat daftar apa yang bisa kita setting dengan ODset. Kita bisa, ini banyak norm control, norm negatif, output, function, output. Nah, yang kita sudah bahas adalah yang ini, refine ini. Oke, demikian tentang bagaimana cara men-setting step size pada fungsi OD45. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.